Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, insyaallah beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Arti dari berkah itu ziyadatul khair, melimpah-limpah kebaikan. Insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah satu bulan. Di bulan itu kita akan menjumpai banyak sekali kebaikan. Di bulan itu Allah akan turunkan banyak sekali kebaikan. Semoga usia kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan 1445 yang akan datang, dan sekaligus semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, diberi istiqomah iman dan Islam, dan semoga kita termasuk orang yang disucikan dosa-dosa kita dengan bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Dan biasanya ya orang sudah mulai berdoa sejak bulan Rajab. Semoga Rajab itu berkah, Sya'ban seperti ini juga berkah, dan umur disampaikan kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana barik lana fi umrina. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah SAW menyongsong datangnya Ramadan dengan bertanya, yaitu memberi ucapan gembira, selamat datang. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Berkah itu melimpah-limpah kebaikan. Wujudnya adalah Allah membuka lebar-lebar pintu surga, menutup rapat pintu neraka. Setan
dirantai. Tapi itu hujan itu sama di rumah kan? Oh, ambil belum lagi dia. Ini memang rumah tamat. Masuklah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bulan Ramadan di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kok menerangkan bulan Ramadan itu Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Apa maksudnya? Allah memberi kemudahan hamba-hambanya supaya berbondong-bondong gampang masuk surga. Pintu-pintu neraka ditutup. Artinya Allah akan besar-besaran membersihkan dosa-dosa orang beriman, karena dosa itu yang menyebabkan masuk neraka. Akhirnya neraka yang tutup, penyebab masuk neraka dihapus oleh Allah. Dosa-dosa banyak dihapus oleh Allah di bulan Ramadan. Penghapusan dosa besar-besaran. Setan-setan dibelenggu, dirantai. Supaya apa? Tidak mengganggu orang beriman. Untuk cari surga, untuk menghapus dosa. Bahkan sekalian, surga diperintah untuk berhias. Nah, tapi itu kalau mendengar berhias itu gunanya supaya apa? Supaya menarik, supaya orang itu tertarik dengan urusan masuk surga. Dihiasnya supaya indah, supaya menarik. 17 Agustus banyak orang menghias pagar, menghias rumah, gapuro-gapuro, supaya orang itu melihat indah sehingga tertarik, senang. Ibu kok berhias, ini maksudnya apa? Ya biar lebih menarik. Apalagi istri berhias biar suaminya lebih tertarik. Maka perhiasan istri itu oleh syariat Islam yang dipakai untuk berhias tidak terkena cacat, supaya apa? Dimanfaatkan untuk menarik suaminya. Yang kena cacat yang disimpan, mulanya terus dibuat apa? Mentoyoin kan. Tapi ya sekarang ibu itu berhias itu pakai gelang, pakai kalung itu ketika pergi atau di depan suami. Kalau mau dilihat orang lain, gelangnya pakai label. Kalau bapak ini gelang adat atau rambut, sia-sia. Surga diminta berhias supaya banyak orang yang perhatian, supaya banyak orang tertarik. Padahal surga neraka itu
itu di akhirat. Berarti yang akan tertarik itu orang beriman. Orang yang tidak iman dengan akhirat ya biasa-biasa saja dengan Ramadan. Yang yakin betul dengan surga neraka, Ramadan itu bulan yang sangat dirindukan, dinantikan. Kenapa? Bulan di mana kita akan digampangkan masuk surga. Bulan digampangkan kita membersihkan dosa. Saya banyak orang ketemu Ramadan pernah betul kosong lemes sih saat poso isin arep utune poso kaya lemes tenan sebetulnya mangkat TPA pasti pun kamar mandi. Lalu harusnya kita suka cita, gembira, bahagia, bersyukur. Ya memang urusannya urusan akhirat. Ramadan itu bulan akhirat. Bapak Ibu, rencananya mau pindah ke akhirat atau tidak? Rencananya mau tinggal di dunia terus atau mau pindah ke akhirat? Bapak Ibu di dunia ini tinggal atau mampir? Kalau mampir loh. Nah, kalau mampir mau kemana ini? Ke akhirat, gitu. Bapak Ibu yang sudah umur-umur lansia, nah, berarti dengan akhirat sudah semakin dekat. Makanya mestinya semakin gembira kalau umurnya masih diberi kesempatan ketemu Ramadan. Maka yang sepuh-sepuh lansia mestinya lebih sukacita lagi. Alhamdulillah, kok sih ketemu Ramadan? Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan ini, karena saya itu sudah lansia ini. Yang Bapak yang 50 tahun ada enggak ini? Kita mau lunas nanti. Padahal umur umat Islam itu 60-70. Nah, kalau sudah 50 ke atas, nah dimasukkan lansia akhir. Biasanya sudah diberi tanda-tanda oleh Allah, rambut berwarna 2, satu hitam, satu putih. Putih itu bendera kematian. Biasanya untungnya dodolan, motor mati, cerot, neng harus seneng silakan. Kita tuh rata-rata masih ya ini. Nah, pandanya itu ngaji ya paling boyok oleh tembok, nengkol selonjotin. Ya kita sudah mulai fase-fase akan segera pindah ke akhirat. Maka mestinya semakin bahagia kalau ketemu Ramadan. Terutama nih yang tahu rata-rata ya 50 ke atas. Ya memang Ramadan itu isinya siang puasa, malam bangun. Yang punya rezeki lebih, terutama yang sepuh-sepuh, manfaatkan betul. Kenapa? Memberi makan seorang yang berbuka puasa diberi pahala sama persis dengan orang yang makan berbuka, tidak dikurangi sedikit pun. Mungkin puasa Bapak Ibu yang sepuh-sepuh agak susah payah, ngerosot, tetapi biasanya diberi kelebihan
10 orang, berarti panjenengan puasanya dapat tambahan puasanya orang 10. Kalau bisa beri makan berbuka orang 100, berarti kita seperti puasa 30 hari puasa sendiri tambah puasanya orang 100. Dia berapa kali kita beri? Maka harta sangat dimana, terutama yang lansia kesempatan, karena umur lansia itu ya ibadahnya tidak sekuat muda. Usia muda masih kuat dari Quran sampai berapa kali khatam. Coba usia lansia, akhir 5 menit tulisannya double. Pikir tidak sekuat anak muda. Ngaji tidak sekuat anak muda, itikaf tidak sekuat anak muda. Usia tua itu ringkih, harta biasanya diberi kelebihan, manfaatkan. Kita itu memang lahir ke dunia diberi kondisi lemah, sekalipun 54. Setelah lemah diberi kondisi kuat, setelah kuat lemah kembali. Dulu kita bayi lemah, ringkih, gampang lorong. Akhirnya jadi bayi tua, ya ringkih, gampang lorong. Bisa bayi ini rong diuntung, mulai jadi bayi tua balik nanti untung. Mulai bayi ini dibilang bubur, bayi tua senengane bubur. Bayi cilik ini ngumpal-ngumpal, engkau bayi tua yang balik ngumpal-ngumpal, bayi balik bayi. Dan bayi ciliknya berkait lucu, bayi tua berkait materi. Ayo bayi cilik ini dipakpungi diberkait yang menyatakan tuh ngambungi seger. Nah bayi tua sih ngambungi sampai sini aja. Nah, terus sekalian, Ramadan itu ternyata kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Padahal Nabi dan hadis Bukhari begini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan dimaafkan. Padahal puasa Ramadan itu wajib. Tidak puasa berarti berdosa. Tidak puasa berarti disiksa. Tidak puasa Islamnya bisa menjadi runtuh karena termasuk rukun Islam. Berarti mau tidak mau puasa. Pada puasa itu menghapus dosa. Dosa itu yang menyebabkan masuk neraka. Berarti kita dipaksa oleh Allah supaya jangan sampai masuk neraka. Dipaksa kok dipaksa apa? Subhanallah. Tapi itu kalau suruh pilih sobat, milih mana dulu? Milih masuk surga atau milih selamat dari neraka? Kita berpikir panjenengan milih dulu, milih masuk surga atau milih selamat dari neraka? Ya sama dengan milih uang banyak atau milih sehat. Coba pilih, kasih uang banyak nih waran-waranan, nopo paling sehat nopo paling baik. Ya orang itu tetap akhirnya milih selamat dulu.
Wah banyak lor-lor mas selamat apa? Sisi berarti teh. Awal sehat utangnya insya Allah sih sempurnasi utang. Coba nyambut gawe setekan sore duit tumpuk-tumpuk ketabrak sakit habis uangnya. Dokter kok bilang ini operasi itu. Nah, kenapa Pak dokter? Ya 100 juta. Enggak apa-apa. Nanti tabungan saya ambil. Motor keluar, anak keluar, baju keluar. Padahal kerja dari pagi sampai sore yang dicari uang. Duit tinggal di berang-berang juta ditingkat omah. Roh itu gempa. Pandangan pilih mana? Lambat ke apa? Roh bocah omah mengambil. Maka orang beriman itu justru yang nomor satu itu yang dipikir selamat dari neraka. Pada bulan Ramadan itu wajib selamat dari neraka. Lewat apa? Puasa. Pada puasanya diwajibkan. Bagi orang Islam itu dipaksa menurut bercemplung rokok. Itulah Allah memberi anugerah sebuah itu. Nek mau disunah kira pada berpuasa. Makanya ada lagi ketika barang siapa puasa Ramadan maka diampuni dosanya yang lalu. Tidak puasa juga tidak apa-apa. Itu paling puasa paling. Tapi ini wajib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nabi pernah menyaksikan orang disiksa kira-kira. Salah satunya Nabi bilang ada orang digantung tiri-tiri begitu, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Terus Nabi menyaksikan ternyata mulut orang yang digantung itu dihancurkan malaikat. Darahnya memuncul terus. Itu siapa? Ternyata itu orang puasa. Orang puasa yang belum saatnya berbuka diisi buka. Itu saja mulutnya dihancurkan malaikat, apalagi tidak mau puasa. Maka tidak mau puasa itu siksanya mengerikan. Padahal itu wajib. Berarti Allah itu menginginkan hamba-hamba mukminnya jangan ada yang ke neraka. Nomor satu yang dipikir umat Islam itu selamat dari api neraka. Maka kalau kita suruh pilih masuk surga atau pilih selamat dari neraka, selamat dari neraka. Mungkin selamat sekolah rokok, mandor ngerti, neng surga. Karena tidak ada tempat lain selain surga neraka. Tetapi orang yang masuk surga belum tentu selamat dari neraka. Kenapa? Ada penduduk surga itu pendatang dari neraka. Ya, itu namanya jahannamiyun. Kenapa kok dia di neraka? Menebus dosa. Maka banyak orang beriman begitu dia dilempar ke neraka, ketemu dengan orang kafir di neraka. Orang kafir ngecek-ngecek, jadi nanti kok bisa tadi ini banyak campuran orang ngecek-ngecek begitu. Apa salahnya? Kami ini menebus dosa. Kemudian oleh Allah dipindah ke surga, pindah ke surga, pindah ke surga. Itulah yang dikenal dengan jahannamiyun, penduduk surga pendatang dari neraka. Alumni rokok. Ini surga yang kumpulan ini. Bahkan Nabi menceritakan orang
orang beriman itu nanti yang masuk ke neraka itu dibela mati-matian oleh saudara mukminnya yang lainnya. Jadi kalau umpamanya kita ada jamaah kok cenderung rokok, jamaah yang lainnya itu membela, ya Allah maafkan dia ya Allah, itu jamaah kita ya Allah, ngajinya di bareng. Ya pancen ngajinya bareng, ini ganjarannya dewi. Bosor kami pengajian di sekitar konangan. Waduh, mulanya cemplung. Nggak bisa naik. Nah, kita ingin masuk surga selamat dari neraka. Dan ternyata Imam Ghazali dan hadis tiap malam Ramadan, berarti tiap hari itu Allah akan menentukan siapa yang akan bebas dari api neraka. Itu tiap malam Ramadan. Berarti kita itu betul-betul oleh Allah dibersihkan sebersih-bersihnya dosa kita. Lewat apa? Puasa. Kenapa puasa? Puasa itu saum, menahan, ngempet. Yang ditahan apa? Hawa nafsu, makan, minum, seksual. Nafsu ini yang menjadi sebab melakukan dosa. Maka ibadah yang kaitannya dengan nafsu itu puasa. Puasa itu hubungannya dengan nafsu. Nafsu yang menyebabkan orang gampang melakukan dosa. Maka ibadah yang dipakai wajib untuk penghapusan dosa namanya puasa. Dan sekaligus puasa itu menjauh dari ciri binatang, makan, minum, seksual. Persamaan kita dengan binatang ya tiga itu, makan, minum, seksual. Lah kalau kita bisa menahan untuk tidak menyamai ciri binatang, derajat kita naik mendekati ciri malaikat. Maka tujuan puasa itu juga la'alakum tattaqun, biar derajat takwanya naik. Karena manusia itu oleh Allah nilai derajatnya di urusan takwa. Takwa itu rohaninya manusia. Maka roh itu dipentingkan dengan cara yang menyamai binatang, jasmani, makan, minum, seksual itu dikalahkan. Orang menjauh dari ciri binatang, mendekat kepada ciri malaikat. Orang sering mengalahkan keinginan jasmani, itu otomatis akan memenangkan keinginan rohaninya. Padahal yang menentukan surga kita besok itu jasmani kita, rohani kita. Rohani kita. Manusia itu oleh Allah dibina rohnya, tidak jasmaninya. Jasmani itu hanyalah wadahnya roh saja sebetulnya. Nah kira-kira wadah dengan isi itu penting mana? Snack dengan kotak snack penting mana? Snacknya atau kotaknya atau penting semua? Penting semua kamu setengah. Jadi anggarannya penting semua. Mulai snack kita kotaknya cinta. Jasmani itu ada sementara untuk kegiatannya roh. Tetapi selama kita hidup, perhatian pada roh selalu kalah dengan jasmani. Maka setahun sekali Allah mengembalikan rohmu lebih penting daripada jasmani. Jasmanimu kurbankan, puasakan demi
mengangkat derajat rohani. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di Allah, yang paling bertakwa di antara kamu. Takwa itu roh. Coba uang kita untuk jasmani dengan rohani banyak mana? Jasmani kita ibu padahal mengambil makanan cacing kuburan. Sedina makan iki telu Islam sore. Ditambah bakso ayam siomay. Nanti golong-golong. Bakso gel 50.000, sate gel 100.000. Konangan gel 2.000. Sio-sio karo ini. Ramadan disadarkan jasmanimu korbankan, hartamu lepaskan untuk rohanimu. Itu yang menentukan surga neraka. Ojo penting-pentingnya makan. Beda dengan binatang, makan minum seksual. Maka binatang ini harganya pada jasmani. Kenapa kambing gemuk kok mahal harganya? Merkuaknya dagingnya. Ini tidak bisa saya ilmu. Saya larang para kayu. Tergantung rohaninya. Apa ada orang jual kambing karena rohaninya baik? Tidak ada. Kambing itu dibeli 50 juta untuk korban. Kambing itu sekali 50 juta, tapi dia solehan gitu. Itu kursi kosong daun ini. Bisa kosong daun. Nah, maka misalnya Ramadan itu kita disadarkan, dikembalikan, ingat akhirat, ingat surga neraka. Nomor 1 selamat dari api neraka. Wujudnya apa? Jasmani kita korbankan, prihatin, mementingkan rohani. Orang kalau rohnya dipentingkan, ya otomatis lainnya dikorbankan. Jasmani korbankan, harta korbankan, ngopeni rohaninya. Simbah-simbah kita dulu coba. Terkenal suka tirakat, suka puasa, prihatin, bangun malam, ya sedekahnya, ya dermawannya. Zaman dulu entrengan, nyanyok. Maka simbah-simbah kita zaman dulu itu sering dimintai doa. Kenapa? Karena senang tirakat. Orang tua senang prihatin. Namanya diatur sepuh, mertua sepi ampuh, doanya mandul. Coba zaman dulu anak-anak kita kecil ini badannya anget, kalau boleh suka. Nah, di komat ini justru siswa satu. Asapnya aku sentilakan. Kita sih bahasa ini pemil banget. Asapnya ampuh. Fotonya 13 kali koleksi. Nah, tidak ada itu. Nabi mengatakan mangkau Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa bangun di malam Ramadan karena iman berharap pahala, diampunkan dosa yang telah lalu. Hadis Imam Bukhari juga. Siang wajib puasa, malam diberi kesempatan lagi sunnah. Apa? Hidupkan malam Ramadan. Dengan apa? Ibadah, sholat, baca Quran. Ternyata itu juga menghapus dosa yang telah lalu. Subhanallah. Siang menghapus dosa, malam menghapus dosa. Ramadan itu isinya memang membersihkan dosa besar-besar. 10 hari terakhir kita akan diberi namanya malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Nabi mengatakan man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
kata Nabi, barang siapa qiyam bangun di malam al-qadar karena iman mencari pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Padahal al-qadar sendiri itu malam mulia, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di malam itu sama dengan ibadah lebih daripada 1000 bulan, 84 tahun. Coba, kalau seumur hidup panjenengan dapat al-qadar sekali saja, umur kita meninggal 70 tahun, berarti ibadah kita melampaui umur kita. Itu kalau dapat sekali. Nah, kalau seumur kita 60 tahun dapat al-qadar 5 kali, berarti ibadah kita 84 tahun kali 5, 420 tahun. Umurnya mau 70 tahun kok ibadah itu 100 tahun. Terus surganya seperti apa itu nanti? Maka pintu surga jadi terbuka lebar karena banyak yang akan masuk. Itulah umat akhir zaman. Nabi pernah sedih memikir umatnya. Kenapa? Umurnya pendek-pendek, orangnya ringkih-ringkih. Beda dengan umat zaman dulu, umurnya panjang-panjang, badannya rusok-rusok. Zaman dulu itu umat Nabi Nuh umurnya 900 tahun, 1000 tahun. Awal dulu dipikir rusok-rusok ibadah kuat. Coba kita nyetrik kiamat, muser. Umur sekitar kita 70, pokoknya pendek-pendek, anak-anak kasih-kasih ringkih, ibadah sapi loh. Tapi ternyata kita diberi anugerah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ibadah di malam hari itu melampaui 84 tahun, dapat 10 kali al-qadar. Ibadah kita 840 tahun. Subhanallah, menyamai orang zaman dulu, padahal kita ibadahnya sebentar. Maka betul kata Nabi, umat Islam ini dibanding umat zaman dulu itu seperti orang kerja. Umat zaman dulu kerja dari subuh sampai asar, gajinya 1 dirham. Umat Islam kerja habis asar sampai maghrib, gajinya sama 1 dirham. Maka akhir Ramadan kita akan ketemu dengan namanya malam 1000 bulan. Nilai pahalanya melampaui orang zaman dulu. Di samping itu bangun di malam itu menghapus dosa yang telah lalu. Subhanallah. Bisa memberi makan berbuka orang 10, berarti dosa kita akan dihapus menggunakan puasa sendiri ditambah puasanya orang 10 yang kita beri makan berbuka. Dah kaya bersih. Maka betul-betul Ramadan bulan yang sangat menguntungkan bagi orang yang beriman. Maka orang beriman itu senang itu kan Ramadan. Bagi orang tidak beriman ya Ramadan itu ya bulan menjengkelkan, lemes, nyambut HP, peminami, ya memang cerbasuki mawa beyo. Orang kalau bersungguh-sungguh yang kelihatan. Awan poso bengi tangi, awan poso bengi tangi, nyiape sahur, nyiape buka, cek nyambut gawe ya ora prei, sekolah ya mlebu. Akhir Ramadan mumpung cari al-qadar sebulan penuh. Ya kalau orang itu sungguh-sungguh ya kelihatan nanti lebaran badannya kurus-kurus, pucet-pucet, kalau dia ngendul-ngendul.
Donatnya maka Bapak Ibu akan kelihatan Allah akan menilai dikasih kesempatan itu dimanfaatkan atau tidak. Maka di dalam hadis Hakim sanadnya sahih, malaikat Jibril sampai mengatakan jauh. Siapa? Jauh dari surga maksudnya, yaitu orang diberi kesempatan ketemu Ramadan kok tidak termasuk yang diampuni dosanya. Banget Nabi malah amin, setuju Nabi. Berarti mungkin nyepanya kita Ramadan diberi kesempatan dihapus dosanya kok tidak termasuk yang dapat, padahal wajib berpuasa itu. Banget. Malaikat Jibril mengatakan jauh besok di akhirat, jauh dari surga. Orang yang dalam Ramadan kok tidak termasuk yang dapat ampunan. Nabi malah setuju, amin. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketemu Ramadan kok tidak sungguh-sungguh bahaya. Nanti akan kelihatan perbaran. Nek bodoh awake kuru-kuru, pucet-pucet. Kalau nek kendo-kendo, berarti tenanan. Ini nyumpul urut yang ilmu, bingung-bingung, kebak dosa, nggak dari uang, rusak ambulan, bosok, mentung, nggak puasa, keluar dari kepompong ya badannya jadi kecil, tapi sama meningkat derajatnya jadi kuku. Ini jadi ular disemiti, nggak usah jadi kuku disenengin. Kalau ketemu ular sengit, berarti buat indah. Ketemu kuku nyanyi, kuku-kuku yang lucu. Kalau nyanyi bro, maka nanti lebaran kok pandangan mau tambah lemu, buat berarti lah nempel keliru. Tapi mau tidur, rumah turun, habis sahur tidur, bangunnya tidur, habis tidur tidur siang, mau tangannya maghrib, boleh mengharapkan rahmat turunnya, mau tangannya sahur, bar sahur berusaha sesasi kamu berusaha, sok boyo. Saluraya poso iku yudo mangan awake kuru, yen wong poso tambahmu posone wong doyan turu. Nasi bungkus ngentekake pitu, batang resik menambah telu. Poso kurangi turu peronggolan hawa nafsu, aja poso kaya kancaku wiwit subuh wis mapan turu. Tangi maghrib kesusu-susu, golek piring ketiban mundu. Sungguh-sungguh matakan Allah. Ini nomor satu, semangat sungguh-sungguh. Nomor dua, siapkan diri untuk masuk Ramadan. Beda orang persiapan dengan kita. Apa? Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Di samping Syaban itu bulan amal diteliti oleh Allah Ta'ala, ya puasa sunnah itu ya untuk pemanasan. Mobil itu dipanasi dulu dengan tidak, jalannya beda. Mobil kalau dipanasi disik, melakukannya langsung rusak. Rangka pemanasan langsung jalan. Gerak. Apalagi mobil tua. Coba Bapak Ibu yang sepuh-sepuh bangun tidur langsung jalan. Malah belum mati malah. Ya duduk dulu pemanasan, coba sih pijat-pijat. Mobil tua. Kita harus begitu. Ramadan 1 bulan tidak hanya siang puasa, malam banyak bangun. Kalau tidak latihan dulu terkejut kita, gagal nanti Ramadannya.
banyak puasa sunnah. Nomor 2, hadis Imam Muslim, as-salatul khamsun wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahunna illa istinibatil kabair. Salat yang 5, Jumat dan Jumat, Ramadan dan Ramadan menghapus dosa selama dijauhi dosa-dosa. Oh, berarti sebelum Ramadan teliti dulu, saya masih melakukan dosa besar dan ya dia. Nah, ini bersihkan dulu. Gimana? Tobat, jauhi, tinggalkan. Maka di Jawa ada tradisi padusan. Apa maksudnya? Apa mau kosong itu bagus? Tidak ada tuntunan fikihnya. Orang terus kira kosong, tahu kira kosong. Lah padusan ini maksudnya apa? Membersihkan dosa besar, ditobati, minta maaf kepada tetangga barangkali, putus silaturahminya, minta ridho kepada orang tua barangkali menyakiti hatinya dosa besar, makan anak yatim, makan riba. Kalau masyarakat kita kadang dosa-dosa yang banyak mengerjakan, tidak mau sholat 5 waktu, nih Ramadan ya melu poso. Ya harusnya sholat 5 waktu kerjakan dulu, itu wajib kok. Ya, nih posonya kok masjidnya kok bayar. Apa sebabnya apa ya? Betul, ini wajib apa sunnah? Sunnah. Hanya sunnah udah ngomong, nek wajib kok orang. Padahal bisa amal pertama bukan sholat wajib. Kalau sholat wajibnya banyak bolong-bolongnya, sholat sunnah diperintah untuk menambahnya. Wajibnya orang lakoni sunnah ngomong. Duit tambahan pokoknya sing tambal nanti. Tambal panci tuku 100.000 panci ini nanti. Apa dipulauan? Wajib kerjakan dulu, nanti sunnah berguna. Berpakaian baju celana wajib pakai dulu, peci berguna. Imamnya peci apa? Makan orang. Imamnya bubar. Apa bubar? Imamnya mau ikan. Dan negeri kita itu dosa besar ya, puasa Ramadan ya. Kalau mencuri itu dosa besar, apalagi orang makan. Tapi Ramadan juga ikut puasa. Korupsi 3 miliar uang rakyat, ikut puasa Ramadan. Ini bulan Syawal mengatakan alhamdulillah aku kembali suci, seperti bayi lahir kembali, lumayan pakai 3 miliar. Atau kepenu, tobat dulu, kembalikan uang curian. Itu zina itu dosa besar. Ini kok ya banyak yang masih paten, lokalisasi itu banyak sekali.